Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Laili Saadah. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Anak-anakku, pada semester ganjil ini materi matematika untuk kelas 7 ada 4 bab. Yang bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang bilangan bulat. Nah, sebelum masuk apa itu bilangan bulat, kita harus mengetahui dulu tujuan dari mempelajari bilangan bulat. Yang pertama, nanti kalian bisa mengerti pengertian dari bilangan bulat dan lambangnya. Yang kedua, tentang operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Langsung saja masuk ke bilangan bulat, pengertiannya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Atau pengertian bilangan bulat adalah bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Atau bisa ditulis dengan B sama dengan titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Pada garis bilangan bisa kalian lihat kita tulis 0 ke kanan nilainya semakin positif. Kalau ke kiri nilainya semakin negatif. Berarti 0 ke kanan adalah nilainya semakin besar. Kalau 0 ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi bilangan atau garis bilangan adalah bilangan yang terdiri dari 0 bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Semakin ke kanan semakin besar, jika semakin ke kiri semakin kecil. Keterangannya yang pertama, bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Ya, tadi pada garis bilangan yang berada di sebelah kiri 0 tadi bentuknya negatif. Jadi bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Kalian ingat, bilangan pada garis bilangan yang terletak pada sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Kalau yang terletak di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Semakin ke kanan semakin besar, kalau semakin ke kiri semakin kecil. Yang kedua, pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Ditulis A kurang dari B. Kalian perlu ingat, jika bilangan A, di sini ada bilangan A, terletak di sebelah kiri B, berada di kiri. Kalau tadi pada garis bilangan semakin ke kiri semakin kecil, maka A lebih kecil. Nah, di sini A lebih kecil karena semakin ke kiri semakin kecil. Bisa ditulis A kurang dari B atau B lebih dari A. Kalau semakin ke kanan semakin besar, maka ditulis B lebih dari A. Dibaca B lebih dari A. Itu semakin ke kanan. Dan yang ketiga, untuk A kurang dari B, maka perubahan dari A ke B disebut naik. Perubahan dari B ke A disebut turun. Kalian ingat, jika A kurang dari B, maka perubahan dari A ke B disebut naik. A kurang dari B, maka hasilnya semakin naik. Nah, jika perubahan dari B ke A disebut turun, karena semakin ke kiri semakin berkurang tadi, semakin negatif ke kiri 0, makanya semakin turun hasilnya. Tuh, untuk
kalian perlu diingat, semakin ke kanan semakin naik atau semakin besar, semakin ke kiri dari 0 semakin kecil atau semakin turun. Nah, sekarang lanjut ke operasi bilangan bulat. Dalam operasi bilangan bulat nanti di sini ada beberapa operasi. Yang pertama adalah nanti ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Untuk operasi bilangan bulat yang pertama yaitu penjumlahan. Dalam penjumlahan nanti ada beberapa sifat. Yang pertama sifat tertutup, di mana sifat tertutup jika A ditambah B adalah anggota bilangan bulat. A ditambah B adalah bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita dalam sifat komutatif A ditambah B dibalik menjadi B ditambah A. Dan yang terakhir adalah sifat asosiatif untuk penjumlahan. Jika dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah, ganti yang di dalam kurung adalah B ditambah C, yang tadinya yang di dalam kurung adalah A ditambah B ditambah C menjadi A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan adalah lawan atau inverse. Inverse yaitu lawan dari penjumlahan, di mana A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Ingat, pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Sekarang kita lanjut, yang ketiga adalah perkalian. Dalam perkalian di sini nanti juga ada beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Jika A dikalikan B adalah anggota bilangan bulat. Nah, sifat tertutup adalah A kali B, dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif untuk perkalian jika A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, sama-sama dibalik. Sifat yang ketiga, sifat asosiatif. Dalam kurung A dikalikan B dikalikan C, maka A dikalikan dalam kurung B dikalikan C. Kita balik yang di dalam kurung, ganti B dikalikan C. Yang pertama adalah yang di dalam kurung A dikalikan B dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan B dikalikan C. Yang di dalam kurung adalah B dan C. Yang keempat adalah unsur identitas. Unsur identitas untuk perkalian adalah A dikalikan 1 sama dengan A. Kalian perlu ingat, unsur identitas untuk penjumlahan adalah 0, sedangkan unsur identitas untuk perkalian adalah 1. Di sini untuk bilangan bulat, maka A dikalikan 1 sama dengan A. Dan yang kelima adalah sifat distributif. Di sini jika A dalam kurung atau A dikalikan dalam kurung B ditambah C, maka hasilnya adalah A dikalikan B, A dikalikan B ditambah, di sini bentuk penjumlahan, maka ditambah A dikalikan dengan C untuk sifat distributif. Nah, A dalam kurung atau A dikali dalam kurung B ditambah C menghasilkan A dikali B ditambah A dikalikan C, atau perkalian 1 per 1. Untuk pengurangan juga seperti itu, sama. A dikalikan B, di sini tandanya kurang, maka dikurang A dikalikan C.
Itu untuk sifat distributif. Nah, sifat-sifat pada perkalian yang pertama ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, unsur identitas, dan yang terakhir adalah distributif. Sifat distributif pada perkalian sering digunakan untuk operasi-operasi yang lain. Pada materi aljabar nanti juga pasti ada sifat distributif. Yang keempat adalah pembagian. Tadi yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Pembagian adalah kebalikan atau inverse dari perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan. Kalau pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Sekarang pembagian adalah kebalikan dari perkalian atau inverse dari perkalian. A dibagi B sama dengan A dikali 1/B. Itu untuk pembagian. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, dan untuk pertemuan berikutnya kalian bisa pelajari tentang KPK, FPP, terus contoh-contoh untuk operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nanti untuk perpangkatan juga kalian bisa pelajari untuk bilangan pecahan, operasi pada bilangan pecahan juga kalian bisa pelajari untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya anak-anakku. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.